Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Performa buruk Manchester United dan di bawah standar. Januari waktunya rombak total squad. Manchester United mengalami kekalahan ke-9 mereka di Premier League saat menjamu Newcastle United. Setan Merah kebobolan 2 gol di awal laga. Keduanya berasal dari sundulan dan tidak mampu menciptakan peluang yang berarti sepanjang pertandingan. Pada laga pekan ke-19 Premier League musim ini di Old Trafford, Selasa 31 Desember dini hari, Manchester United kalah 0-2 dari Newcastle. Kekalahan ini semakin memperburuk posisi mereka di klasemen. Dengan hasil ini Newcastle naik ke posisi kelima dengan 32 poin. Sedangkan Manchester United terpuruk di peringkat ke-14 dengan hanya 22 poin. Hampir semua pemain mendapatkan rapor buruk di pertandingan kali ini. Sulit menerima Manchester United tampil di bawah standar di saat posisi terburuk, apalagi terjadi di kandang Old Trafford. Di pertandingan ini Manchester United tidak memiliki gelandang yang biasa untuk diandalkan seperti Bruno Fernandes dan Manuel Ugarte. Mau tidak mau Amorim memainkan Eriksen dan dipaksa bermain di tengah lapangan dengan Newcastle yang jauh lebih kuat secara fisik. Dia tidak bisa mengimbangi permainan fisik mereka dan kehilangan kreativitas yang biasanya dia miliki. Penampilannya menunjukkan bahwa musim ini mungkin menjadi yang terakhir bagi dirinya di dalam klub. Casemiro sebagai tandemnya tampil juga cukup buruk. Dia melewatkan peluang besar sebelum jeda dan terlihat sangat lambat sepanjang pertandingan. Penampilannya sangat buruk dan banyak yang merasa dia seharusnya diganti lebih awal. Tidak berhenti di situ, penampilan Joshua Zirkzee sangat buruk. Dia terlihat lamban dan tidak peduli, sehingga digantikan pada menit ke-33. Pergantian pemain ini disambut sorakan dari penonton. Penampilan yang sangat mengecewakan dari striker ini, dan tampaknya dia tidak bakal kembali ke starting 11 dalam waktu dekat. Derita Joshua Zirkzee di laga Manchester United melawan Newcastle. Penyerang Manchester United Joshua Zirkzee ditarik keluar setelah hanya bermain selama 32 menit saat melawan Newcastle United di Old Trafford Selasa dini hari. Sebuah sumber di area terowongan di Old Trafford menyaksikan reaksi Zirkzee saat digantikan di babak pertama pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 0-2 untuk United. Pada babak pertama pasukan MU tampil di bawah ekspektasi sehingga pelatih Ruben Amorim mengambil keputusan drastis dengan mengganti Zirkzee dan memasukkan gelandang muda Kobbie Mainoo. Pergantian ini terjadi saat waktu babak pertama masih tersisa 12 menit. Keputusan itu memicu reaksi dari para penggemar di stadion. Beberapa di antaranya memberikan sorakan sarkastik saat Zirkzee berjalan ke tepi lapangan, mengenakan jaket dan menuju ke terowongan. Tidak lama kemudian mantan pemain Bolonya tersebut kembali ke bangku cadangan bersama staf MU. Namun seorang sumber di dalam terowongan mengungkapkan apa yang terjadi setelah itu. Dia tampak berlinang air mata dan harus ditenangkan, ujar dari jurnalis Raphael Honningston. Selain itu, mantan kapten Manchester United yang kini menjadi pandit Gary Neville mengungkapkan simpatinya kepada Zirkzee saat memberikan komentar pertandingan. Saya sebenarnya merasa kasihan kepada Joshua Zirkzee. Saya tahu dia menghasilkan banyak uang, tetapi dia tetap seorang manusia yang disoraki oleh penggemarnya sendiri. Itu sangat kejam. Saya jarang melihat hal seperti itu di Old Trafford dalam 43 tahun saya di sini, ungkap Gary Neville. Dia sudah cukup menderita dan saya tidak menyalahkannya. Ini sangat memalukan. Saya berharap beberapa penggemar di sana memberinya dukungan. Dia memang tidak bermain bagus. Mari kita jujur, tetapi semuanya tampil buruk, ungkap dari Gary Neville. Sejak bergabung dengan MU pada musim panas 2024 dengan nilai transfer dilaporkan sebesar 36,54 juta pounds, Zirkzee kesulitan menemukan performa terbaiknya. Dari 19 pertandingan Premier League dia baru mencetak 3 gol. 2 diantaranya terjadi dengan kemenangan 4-0 melawan Everton pada 1 Desember. 1 gol lainnya tercipta pada debutnya ketika Setan Merah mengalahkan Fulham 1-0 di Old Trafford pada Agustus lalu. Ruben Amorim mengambil keputusan bersama Rashford sebagai pertanda. Ruben Amorim telah menjelaskan keputusannya untuk mengambil kembali Marcus Rashford ke dalam skuad Manchester United setelah strong striker absen dari pertandingan sebelumnya untuk menghadapi situasi personel tim yang terbatas. Baru-baru ini MU mengumumkan skuad untuk pertandingan melawan Newcastle United di Liga Premier dan mengejutkan Marcus Rashford yang sebelumnya dikeluarkan dari skuad oleh Ruben Amorim muncul kembali di bangku cadangan. Keputusan ini penting mengingat Rashford telah menyatakan keinginannya untuk menemukan tantangan baru dalam karirnya.
Namun pelatih Amorim memberikan alasan jelas atas perubahan itu dan menegaskan bahwa pintu selalu terbuka bagi penyerang 27 tahun itu. Berbicara sebelum pertandingan melawan Newcastle, Amorim berkata, "Ini adalah pilihan saya, kami memiliki banyak pemain yang tidak hadir. Setiap minggu saya memilih pemain untuk tim ini dan kali ini dia hadir," ungkap dari Amorim. Penjelasan Amorim menunjukkan bahwa pemilihan pemain di starting line up bukanlah keputusan tetap, melainkan selalu berubah tergantung situasi dan taktik tim. Keputusan untuk memanggil kembali Rashford terjadi tepat pada saat Kapten Bruno Diskors dan Ugarte juga absen karena alasan disiplin. Selain itu, Mount sedang cedera yang membuat pilihan Amorim terbatas. Diakui Amorim, keputusan tersebut bertujuan untuk memperkuat pertahanan dan menghadapi serangan kuat dari Newcastle. Meski hasilnya tetap bukan yang diharapkan, namun pendekatan Amorim dalam menyesuaikan skuad Manchester United menunjukkan bahwa dia terus mencari solusi fleksibel untuk meningkatkan hasil tim. Dengan tim menghadapi 4 kekalahan beruntun, perubahan taktik dan kembalinya Rashford bisa menjadi sinyal bahwa sang pelatih juga masih ingin mengembalikan MU ke jalurnya. Klub Spanyol ini berminat untuk mengangkut Antony di MU. Ada gosip baru seputar masa depan Antony. Winger asal Brazil itu mendapatkan tawaran untuk pindah ke Spanyol pada Januari nanti. Seperti yang sudah diketahui, Antony saat ini sudah bukan pemain tim utama MU. Dia ditepikan dari skuad Setan Merah dan hanya menjadi pemain cadangan saja. Belakangan ini banyak rumor mengatakan bahwa Antony bakal dilepas di musim dingin. Setan Merah mempersilahkan tim-tim manapun untuk mengajukan tawaran untuk sang pemain. Menukil dari laporan ABCDE Sevilla, ada tawaran masuk untuk Antony dari Spanyol. Real Betis dilaporkan berminat pada sang winger. Menurut laporan itu, ada ketertarikan yang konkret dari Real Betis pada Antony. Manuel Pellegrini dikabarkan butuh winger dinamis untuk timnya. Pasalnya produktivitas gol timnya belakangan ini relatif rendah. Dia butuh winger yang bisa membuat lini serangnya lebih hidup dan dia memilih Antony bisa memainkan peran itu. Menurut laporan tersebut, Real Betis sudah mengajukan tawaran ke MU untuk transfer Antony. Mereka dilaporkan mengajukan tawaran peminjaman selama 6 bulan terhadap sang winger. Tidak disebutkan detail apakah ada klausul pembelian permanen dalam kontrak sang pemain. Namun Real Betis mengajukan agar mereka hanya menanggung separuh gaji Antony, selebihnya ditanggung oleh MU. Jadi mereka sedang menego MU agar mau menerima tawaran mereka tersebut. Agen Antony baru-baru ini mengutarakan secara terbuka bahwa mereka bakal ikut keputusan MU. Lalu apakah sebaiknya sang winger dipertahankan atau dilepas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Persoalan kontrak baru Garnacho dan Maino, MU terkendala finansial. Manchester United tengah menghadapi kendala dalam negosiasi kontrak baru dengan dua bintang muda mereka, Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo. Kedua pemain ini meskipun memiliki potensi besar, masih berada di kelompok pemain dengan gaji terendah di Old Trafford. Betapa tidak, mereka masih sangat baru bermain di tim senior. Garnacho dan Mainoo adalah dua pemain terakhir yang mencuat dari Akademi MU di tengah masa transisi beberapa tahun terakhir. Keduanya juga terbukti bisa bertahan di level senior, bermain cukup baik. Setelah menandatangani kontrak baru pada musim panas 2023, Garnacho ini menerima gaji 50.000 pound sterling per minggu. Namun angka ini jauh di bawah pemain-pemain senior seperti Casemiro dengan 375.000 pound sterling dan Bruno 325.000 pound sterling. Di sisi lain, Kobbie Mainoo yang baru menembus tim utama musim lalu memiliki kontrak yang berlaku sampai 2027 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Pemain 19 tahun itu saat ini menerima 20.000 pound sterling per minggu, jumlah yang disepakati sebelum dia mulai menjadi bagian penting di skuad utama. Kondisi ini diperburuk dengan kebijakan pemangkasan anggaran oleh Sir Jim Ratcliffe, salah satu pemilik klub. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan MU tetap mematuhi aturan profit dan sustainability yang diterapkan oleh Premier League. Garnacho yang tampil gemilang pada musim lalu masih berjuang untuk mendapatkan waktu bermain reguler di bawah pelatih Ruben Amorim. Pemain Argentina 20 tahun ini baru mencetak 3 gol dari 17 penampilan di musim ini, sebuah penurunan dari performa impresifnya musim lalu. Sementara itu, Mainoo terus menunjukkan potensi besar dan bahkan sudah menjadi langganan tim nasional Inggris. Pemain muda asal Stockport tersebut dianggap sebagai salah satu prioritas klub untuk mendapatkan kontrak baru. Tetapi kesepakatan belum tercapai hingga kini. Selain menghadapi isu kontrak pemain muda, MU juga tengah mencari pemain baru untuk mengisi beberapa posisi kunci. Laporan menyebutkan kalau klub sedang membidik seorang striker, gelandang dan penjaga gawang sebagai langkah strategis di bursa transfer nanti. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi manajemen klub
Di satu sisi mereka harus menjaga kestabilan finansial, sementara di sisi lain mereka harus mempertahankan bakat muda seperti Garnacho dan Maino agar tidak hengkang ke klub lain.